Assalamualaikum Bunda semua. Welcome back to our channel. Dan hari ini kita akan sharing-sharing tentang kesehatan ya Bu ya. Oke, setelah sekian purnama ya? Ya, setelah sekian purnama kita nggak ketemu gara-gara biasalah PSBB, Yes, social distancing di betul. masa pandemi seperti saat ini. Iya. Terus buat teman-teman di rumah juga jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap ikuti Betul. protokol kesehatan ya. Ya, kita juga Kita sudah juga, loh ya. ya, social Walaupun distancing. kita nggak pakai masker ya Bu ya. Tapi tetap jaga jarak. Iya, tapi jaga jarak tetap ada. Jadi masih ini lah ya, kita masih menjaga protokol kesehatan. Oke. Hari ini enaknya kita mau sharing-sharing tentang apa sih? Mau ngobrolin apa nih? Kayaknya Anak kayaknya tentang ya? anak ya, karena kan Kayaknya saya kita juga semuanya punya punya anak. Bu Titin. Oh iya, Iya. kenalin dulu. Oh iya. Oke, kenalin. Saya Bunda Titin. Saya Prabawati Sinta. Oke, Dan kita mau sharing-sharing nih tentang seputar anak sih ya. ya, karena Ya. kita semua adalah bunda-bunda. Dan juga para orang tua di rumah juga pengen kan dengerin Betul. diskus kita tentang kesehatan anak. Betul, betul. Saya pernah dengar Bu Titin tentang Apa tuh? delay development. Oh, delay Benar nggak sih cara ngomongnya delay? Yes. Oh, iya. Maklum lidah Bahasa Jawa. Inggrisnya delay development. Oh, iya. Tapi kalau mungkin kalau untuk orang awam bahasa Indonesianya ya terlambat tumbuh kembang. Keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kan selama kebetulan kan saya bekerja di apa ya? Kesehatan. Di kesehatan, Kita di sama-sama klinik ya. kesehatan. Itu tidak jarang banyak orang tua yang datang itu ingin mengkonsultasikan anaknya tentang tumbuh kembang. Misalkan anak saya usia segini bulan kok belum bisa tengkurap, belum bisa rembetan, belum bisa jalan. Nah, berarti sebenarnya Ciri-cirinya ya. berarti pengertiannya itu sebenarnya delay development itu apa sih? Ya, delay development itu gangguan keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini kita itu harus tahu dulu nih pertumbuhan dan perkembangan yang normal itu seperti apa. Jadi kan Mbak Sita udah tahu belum? Kalau pertumbuhan perkembangan yang normal, Kalau misalkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal, kalau tengkurap usia berapa coba? flashback ke zaman Ya. tempo doeloe ya, Bun ya, Oke. Bun ya. Jadi kalau pertumbuhan dan perkembangan yang optimal itu kalau si anak itu sesuai perkembangannya itu sesuai dengan usianya dia. Usianya dia. Jadi pertumbuhan kan sekarang kayak coba deh tes dulu ya. Oke. Oke, Mbak Sinta. saya yang dites. Iya, dites kan udah ibu kan? Oh, iya. Si kecil usia berapa sekarang? Berarti sekarang karena Maret 22 bulan. 22 Mau 23 ya. Oke, 23 ya, mau 2 tahun ya. 2 tahun Dua kurang tahun. 1 bulan. Oke. Nah, Sekarang si kecil sudah bisa apa? udah bisa lari-lari. Lari-lari. Serundul pokoknya. Kayak ibunya ya. Iya, selalu aktif kemana-mana. Mulai aktif Bun. Oh gitu, bagus Terus lah itu. apa namanya? Dia juga udah lancar Bicaranya. bicara, terus interaktif. Jadi misalkan saya menanyakan sesuatu kayak mau susu enggak? Oh, Jadi dia gitu. jawabnya nyambung. Oh iya iya. iya. Kadang kan ada anak yang diajak ngobrol, Mm-mm. misalkan jawabnya tapi kayak seenaknya atau kayak nggak nyambung dari pertanyaan kan ada. Iya, Misalkan, ada. hey nama kamu siapa? Halo burung, kayak gitu kan Oh, ada gitu, juga. ya. Ada juga. Tapi kalau alhamdulillah sih anak saya kalau ditanyain namanya udah lancar, bisa Oke. ya Sudah seperti bisa anak-anak jadi pada umumnya teman lah. curhat lah ya. Bisa ibunya galau ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, si kecil dulu waktu tengkurap usia berapa? Kalau Masih ingat nggak? tengkurap, sekitar usia 4 sampai 5 bulanan. 4 sampai 5 bulan. Oke, duduk usia berapa? Kalau duduk 6 bulan. 6 bulan udah duduk. Udah. Mas, keren itu. Oke, yang dikatakan duduk bisa duduk. Itu bisa duduk tuh yang seperti apa? Kalau Apakah misalnya- dia didudukkan? Karena gini, ada beberapa orang tua itu ketika konsultasi datang ke saya itu ketika ditanya, "Bu, putranya sudah bisa apa?" "Oh, sudah bisa duduk." "Oh, sudah bisa duduk ya?" Coba yuk kita lihat. Ternyata didudukkan. Ya, jadi bukan duduk dengan sendirinya. nggak alami ya? Iya, nggak alamiah, tapi duduk dengan bantuan. Nah itu tidak bisa dikatakan dia sudah mampu duduk. Kalau yang bisa dikatakan dia sudah mampu duduk atau dia sudah mampu tengkurap atau dia sudah mampu berjalan, itu dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oh gitu. Gitu, ya. Jadi kembali lagi, yang namanya
keterlambatan pertumbuhan itu berarti dia ini pertumbuhan dan perkembangannya itu melebihi dari batas maksimal dari pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Jadi Iya. kayak terlampau lambat dibandingkan Iya, anak-anak yang terlampau normal lambat. pada Betul. umumnya. Misalkan harusnya tengkurap itu batasannya sampai usia berapa sih? Oh, sampai usia 5 bulan. Nah, ini sampai 7 bulan, 8 bulan. Ini belum ada belum ada kemampuan untuk tengkurap. Nah, kadang-kadang di sini orang tua ada yang bilang kan masing-masing anak itu pertumbuhannya berbeda-beda. Nah itu sering banget ya. Ah. Dari rumah juga yang nonton pasti sering banget denger ini. Berarti kan Betul. kalau ditanya, apalagi kalau ibu-ibu kan suka arisan, Iya, betul. suka kumpul-kumpul. Kalau nggak ditanya, apa-apa, pasti jawabannya nggak gitu. apa-apa. Padahal kita harus tetap Harusnya warning. harus konsultasi ya Betul. ke Ini ahlinya. kenapa nih anak saya kok belum bisa belum bisa tengkurap atau belum bisa duduk atau belum bisa merangkak atau belum bisa berdiri. Tapi ada juga orang tua yang terlalu semangat, ada juga. Misalkan nih, Terlalu ambisi ya Bu? iya, terlalu ambisius. Anaknya baru 7 bulan, tapi udah datang ke terapi gitu. Tolong dong, anak saya ini belum bisa jalan. Oh, Ketika ditanya usia berapa Bu? 7 bulan atau 8 bulan. Waduh, ini terlalu dini gitu ya. Karena ini belum melewati fase gitu. fase kayak gitu Untuk kurang berjalan. dulu. Iya. Nah ini jadi menarik nih Bu Titin. Ya, gimana? Karena saya pernah baca artikel, lupa sih sumbernya, tapi yang jelas itu dari sumber-sumber yang memang valid ya, bukan kayak blog atau apa. Itu kalau anak melewatkan satu fase, entah itu Merangkak, biasanya merangkak. itu ternyata suatu tanda bahwa di masa mendatang dia akan mengalami gangguan keseimbangan atau gimana? Ya, ada. Nah, Jadi itu gimana itu? Jadi gini, setiap fase itu kan ada perkembangan dan pertumbuhan dari semua sistem tubuh ya. Terutama di sini adalah otot. Kenapa sih anak saya kok nggak bisa merangkak? Coba lihat apakah di otot perutnya atau otot bagian punggungnya dia kuat atau tidak, atau bagaimana otot-otot bagian ini paha gitu ya, menopang ya. ya untuk menopang. Kemudian tangan gitu ya. Karena di sini biasanya anak bisa karena kurang stimulus gitu, kurang latihan gitu kan, terlalu banyak tiduran misalkan. Nah itu juga bisa mempengaruhi gitu. Kalau misalkan terlalu banyak tiduran sebenarnya karena polanya dari orang tuanya yang bikin Bisa dia seperti karena itu, pola. atau memang Karena dari- gini Mbak, delay development itu penyebabnya banyak. Oh. Salah satunya ada malnutrisi ya, Atau iya kurang gizi ya. gitu. Aduh, mohon maaf. Kurang gizi. Itu bahasa. Kemudian yang kedua bisa juga karena gangguan kelahiran. Oh, Gangguan gangguan kelahiran. kelahiran. Iya, misalkan pada saat lahir dia minum air ketuban gitu atau sperma iya. gitu. Atau anak yang dia mengalami sakit, terlalu sering sakit di masa-masa pertumbuhannya. Wah, berarti ini juga pelajaran buat ibu-ibu, terutama mbah-mbah yang Iya. era tahun Bapak Soekarno mungkin ya, atau Bapak Soeharto presiden. Gimana? Maksudnya gini, kadang-kadang banyak juga nenek-nenek kan ngasuh cucunya ya kan, Ya. orang tuanya bapak ibunya. Ya, kadang-kadang pola asuh ya, pola asuh ini juga mempengaruhi. Nah, kurang itu kan stimulus ada gitu. mitos juga yang kayak gini Bun, nggak apa-apa anaknya sering sakit mau pinter kan. Iya, Nah, pinter. nambah Mitos ya. Padahal Iya, mitos. cuma di sini kan kalau dia sering sakit, dia sering mengalami demam berulang kali atau bahkan dalam 1 bulan itu bisa demam 3 atau 4 kali. Kita harusnya sudah warning. Ini kenapa nih anak seperti ini? Karena itu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan geraknya, terutama motorik kasarnya. Motorik kasarnya itu apa? Contohnya kayak tengkurap, guling, kayak gitu ya, jalan, duduk gitu. Nah ini yang bisa akan ganggu perkembangan Iya. selanjutnya ya, kayak misalkan kita lah orang dewasa, kita sakit kan pasti kita juga misalkan lagi sekolah ada ulangan, Jadi terus nggak bisa. ya jadi nggak bisa karena kondisi Betul. kita yang memang saat itu nggak fit ya. Karena delay development ini yang diserang itu yang mengalami gangguan yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar itu kayak kemampuan keterampilan gerak kita gitu ya, misalnya yang tadi kayak berguling, tengkurap berguling, kemudian duduk, merangkak, kemudian berdiri, berjalan, itu motorik kasar.
Kemudian motorik halus. Motorik halus itu berkaitan dengan sesuatu hal yang keterampilan yang lebih apa ya namanya ya, kompleks lebih kompleks ya, kayak menulis kemudian bikin bola bundet juga ya. Makanya zaman dulu kan disuruh pada bikin bola bundet ya. Kayaknya waktu Bu Titin sama saya masih kecil mungkin kalau saya permainan ya Mbak ya. Kita beda tahun kayaknya. Oh iya, beda generasi. Tapi kan alhamdulillah, tapi kalau dipikir-pikir juga zaman dulu memang ya, kalau sakit, zaman dulu malah terutama sakti. era saya ya Mbak ya. Permainan tradisional, karena kita kan jauh dari teknologi ya. Teknologi itu masih pada masa saya itu masih fase-fase berkembang. Aduh kok kelihatan tua banget ya. Lo nggak apa-apa, yang penting berjiwa muda dong Bu. Oke lah. Jadi teknologinya masih minim gitu ya. Minim. Jadi Saya masih mengenal televisi itu pun ya masih hitam putih gitu kan. Jadi lebih banyak ya, Bu? Iya. Betul. Dan begitu apa namanya, kita lebih banyak permainan yang Fisik betul ya, kayak contoh gobak sodor apa gitu ya. Betul, betengan, lepas sodor, engklek gitu kan, itu melatih keseimbangan. Tadi waktu gitu kan. jelasin motorik halus itu Kasaran. kayak apa ya, gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Tahu kuwuk, mainan kuwuk gitu ya. Oh ya, Itu yang pakai bola bekel. Ya. Nah, itu ternyata juga itu melatih juga. juga. Itu kan untuk menggenggam itu kan. Gitu. Kemudian selain motorik halus, ada juga speech delay. Jadi biasanya kemampuan bicara itu juga sedikit juga ada keterlambatan gitu. Wah, nggak secara garis besar dan umumnya itu delay development kayak gitu ya, intinya keterlambatan perkembangan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Terus next time kita juga akan bahas tentang cara fisioterapinya gimana. Nanti mungkin di video selanjutnya kita bisa sharing-sharing ya, Bu. Kita bisa mungkin bisa mempraktekkan apa sih sebenarnya kalau di sini untuk kasus delay development kita itu terapinya itu combine kan. Jadi nggak cuma fisioterapi, karena di sini kan dari delay development itu kan gangguannya, problematiknya kan cukup banyak ya. Bisa dari motorik kasarnya, entah itu motorik halusnya, keterampilannya, kemudian ada speech delay, kemudian ada gangguan sensoris taktilnya gitu. Nah, mana yang miliknya fisioterapi, mana ini yang ranahnya okupasi terapi. Jadi biasanya itu kita kombinasi. Ada terapi fisioterapi, kemudian okupasi terapi, kemudian bisa juga terapi bicara. Kalau okupasi terapi itu lebih itu untuk ini motorik halus. Oh. Ya, jadi nanti diajari mereka gimana untuk mempergunakan jari-jarinya, menulis, kemudian menjemput, ketelitian untuk keterampilan khususnya seperti itu. Kalau fisioterapi kita lebih ke keterampilan motorik kasarnya, ya, mau berguling, kemudian berjalan gitu, kemudian berlari gitu, kemudian sama sensoris taktilnya. Kalau misalkan ciri-ciri dari delay development sendiri, menurut WHO atau mungkin menurut panduan dari Bu Titi sendiri itu pakainya? Kalau kita ya? ada pemeriksaan DDST. Oh. Nah, kalau di fisioterapi kan pakai DDST nih. Nah, kalau mungkin kalau di bidan atau kita mungkin lebih mengenal dengan KPSP. Ya, jadi itu screening awal untuk mengetahui apakah anak ini ada gangguan keterlambatan atau tidak. Karena di sini yang dites itu ada 4 ya. Ada motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosial, kemudian yang satunya ini adalah bahasa language. Iya. Gitu. Jadi dari sini nanti akan ketahuan apakah si anak ini memang mengalami keterlambatan atau tidak. Gitu. Tapi seharusnya dari orang tua pun harus sudah mengetahui, paham dulu gitu. Kan pasti beda sama anak saya nggak kayak perkembangannya nggak seperti anak yang lain. Betul. Kapan sih anak ini bisa mulai tengkurap gitu kan? Batasannya tuh sampai usia berapa? Oh 5 bulan. Kemudian untuk berguling sampai usia berapa? 6 bulan. Kemudian untuk duduk dia sampai usia berapa? Oh 9 bulan. Kok dia masih 1 tahun kok belum bisa duduk? Gimana ini gitu? Misalkan kalau mendekati usia batas akhir gitu ya. Misalkan merangkak kan 1 tahun. 11 bulan dia kok belum bisa nih merangkak. Kita harusnya sudah
aduh ini anak kenapa ini, gitu. Si ibu ini harus sudah maksudnya apa ya, Waspada, terus cari-cari tahu ya lewat tenaga kesehatan. Ya. Kemudian gimana kemampuan bicaranya, kok usia 2 tahun dia cuma bisa 5 Mama, kata, atau iya, apa doang mama, gitu ya. iya. Nah ini kan kita harus cari tahu kenapa si anak ini kok susah untuk bicara gitu. Mungkin bisa dari kurangnya stimulus dari orang tua. Iya kan? aja Ya. HP-an. Orang tuanya sibuk dengan HP, atau anak ini sudah dikenalkan dengan gadget ya, sudah dikenalkan dengan HP. Karena banyak orang tua tuh yang atau ibu tuh yang kadang yang penting anak saya diem, saya bisa ngapa-ngapain. Gitu kan? Yang penting anak saya dia malah umbah-umbah. Iya. Iya, dia Kita bisa ngepel, bisa ngepel. nyapu, gitu kan. Tapi Padahal anak ternyata diem. anaknya diem tapi dia kurang stimulasi, Betul, kurang jadi terlambat. stimulasi. Jadi Perkembangannya akhirnya terlambat. dia perkembangan bahasanya dia kurang gitu kan, sampai usia 2 tahun dia masih cuma bisa bilang mama, papa. Terus kebiasaan dia cuma kalau minta sesuatu tunjuk sana, tunjuk sini gitu kan. Kalau nggak dikasih nangis gitu. Tapi kalau kebiasaan anak menunjuk-nunjuk kadang juga bisa mengarah ke ABK sih ya Bu, karena Ya. apa ya, Belum adik tentu saya juga sih. belum tentu sih ya, tapi Ya. pada beberapa kasus tuh ciri-cirinya sama ya. ciri-cirinya hampir mirip, cuma di sini kita harus ada screening lagi Mbak. Jadi nanti kalau untuk mengetahui apakah ini delay atau memang dia itu ABK, murni ABK kayak autis atau hiperaktif atau ADHD, attention deficit disorder gitu kan. Nah ini kita harus ada pemeriksaan lagi nih. Gitu. Jadi nggak cuma satu pemeriksaan ya. Betul, jadi nanti ada pemeriksaan lagi. Biasanya nanti kita kolaborasi nih dengan psikolog gitu kan. Ini gimana nih anaknya, kok dia nggak ada apa ya, untuk interaksi dia nggak ada fokus, kemudian dipanggil Juga nggak- sebenarnya dia denger gitu ya, tapi tapi kayak kok nggak dia tertarik nggak ya. dia nggak mau nengok gitu kan. Itu harusnya juga kita sudah Berarti dari apa namanya penjabaran yang tadi Bu Titi sampaikan, penyebabnya bisa dikategorikan 2 sih ya Bu. Ada yang penyebabnya kalau untuk kasus delay itu banyak Mbak. genetik atau Bisa karena satu kurangnya stimulus, yang kedua bisa karena malnutrisi, yang ketiga bisa karena suatu penyakit gitu ya, atau bisa juga karena dia masih dalam kandungan Kandungan. ya, Iya. dia sudah mengalami gangguan gitu. Maka dari itu kalau mengakibatkan perkembangan. Iya, iya. Ya. Bisa Makanya- juga karena epilepsi, Oh, gitu. juga bisa. Iya, gangguan di saraf gitu kan. Dia sering kejang atau anak ini sering kejang gitu kan. Jadi dia menyebabkan gangguan keterlambatan. Jadi sebenarnya penyebabnya itu kompleks banyak. Gitu. terus kalau misalkan kita lihat ada anak kecil juga kita harus cari tahu dulu ya, flashback ya, maksudnya penyebabnya apa. Ya, Karena kan kejang beda. itu kan intinya itu kenapa sih kok bisa kejang gitu kan? Kadang-kadang Ya, ibu karena tuh suka tanya ya. iya, otak itu dia kekurangan oksigen gitu kan. Otak kekurangan oksigen, nggak ada aliran darah menuju otak itu dia kurang gitu kan, sehingga menyebabkan kejang gitu. Jadi dan penyebab kejang itu juga banyak. Bisa apakah kejangnya itu karena demam atau kejangnya itu memang karena dia memang menderita epilepsi. Berarti bisa bawaan juga ya Bu? Bisa. Karena kalau misalkan udah ke faktor genetik kayak gitu juga agak susah ya. Paling kita hanya bisa Ya, menstimulasi paling nggak anaknya ya. maintenance Oh. dari apa namanya kesehatan ya. Gitu. Karena kebetulan adik saya yang terakhir kan juga autis. Hmm. Maksudnya kapan-kapan kan kita bakalan Oke, sharing lagi ya. nih. Jadi memang adik saya didiagnosis autis itu dari umur 1 tahun. Oh gitu. Jadi waktu itu kan kalau misalkan zaman dulu kan tetap udah ada posyanduan ya. Cuma kan ibu saya berpikirnya kok anak saya agak berbeda ya. Sebenarnya kita sudah bisa apa namanya warning ya, ketika anak usia 5 atau 4 bulan, ketika kita ajak main kok nggak respon. Nah, bola matanya dia nggak respon gitu ya, nggak fokus, kemudian dia asik mainan dari sendiri gitu. Nah itu sebagai orang tua kita harusnya sudah tanda tanya nih, ini anak saya kenapa nih gitu, karena bisa jadi arahnya nanti ke autis atau bisa jadi mungkin dari hiperaktif atau apa gitu ya. Nah itu nanti perlu pemeriksaan lebih
detail lagi. Karena kan untuk mendiagnosa suatu Betul. hal, misalkan dia ADHD, autis, Itu dia perlu diperhatikan. pemeriksaan khusus gitu. Tapi kalau untuk orang tua seperti orang tua yang pada umumnya, paling tidak kita harus punya atau tahu lah gejala umum gitu ya, yang bisa menjadi patokan kita bahwa anak saya ini normal atau tidak. Ketika anak, loh kok ini usia 5 bulan kok miring aja belum bisa ya, nah Kayak diem aja kan. ya betul, ini Takutnya berarti ada apa-apa ototnya nih. mungkin nggak kuat atau gimana. Ya betul, apakah memang dia ada kelemahan gitu. Terus kok dia diajak main kok diem aja ya, kok dia jarang tersenyum ya, dia jarang tertawa, itu kenapa? Ngaruh ya, maksudnya Ngaruh, itu di ekspresi kan Mbak? iya, ekspresi. Berarti kalau personal sosialnya. anak-anak kecil lah umumnya, mungkin usia berapa ya Bu, kalau udah bisa tersenyum tuh minimal usia 5. Ketika dia sudah melihat ya, dia kan pasti sampai sudah umur bisa yang mungkin bercanda. 2 tahun. Harusnya anak itu happy ya, harusnya ya. Ya, biasanya kan Anak yang anak-anak sehat, anak yang ya, cuma kan tergantung juga satu kalau masalah happy atau tidaknya itu kan berarti tergantung dari lingkungan juga ya. lingkungan. Ada juga anak itu kalau dengan orang tuanya dia bisa wah tersenyum bisa ini, tapi kalau dengan orang lain kenapa dia langsung diam ya gitu. Nah itu bisa juga karena kurangnya sosialisasi. Anaknya mungkin kebiasaan dia di dalam rumah cuma sama ibunya atau ayahnya, jarang diajak keluar untuk sosialisasi. Padahal itu penting banget gak Bun? Penting banget Mbak, penting sekali. Ibaratnya kayak sekarang ya, misalkan ada kita punya ayam, ayamnya ditaruh di kandang, terus beda kan sama ayam yang udah terbiasa. Ya, udah terbiasa jalan keluar, nanti pulang kemana-mana. lagi. Ya. Jadi lebih Daya tahannya itu lebih bagus ketika dia sering diajak main keluar gitu. Tapi ada juga loh Bu, orang tua yang berpikiran, maksudnya anak saya takut sakit kalau misalkan dia keluar, mungkin ada bakteri virus, itu mikirnya ada loh yang kadang nggak diajak keluar di dalam. Terus akhirnya pernah suatu waktu saya lihat tuh jadi anaknya itu kayak histeris kalau keluar karena takut sama orang. Ya itu tadi, jadi di personal sosialnya, jadi dia ketika anak itu tidak diajari sering sosialisasi gitu kan, pada akhirnya dari segi mentalnya ini dia takut gitu kan, tidak terbiasa, untuk adaptasi dia susah gitu. Tapi kalau beda dengan anak yang terbiasa, ya mama main ya, Yang penting pengen terkontrol. yang penting terkontrol. Maksudnya terkontrol makannya juga kan, kadang-kadang namanya anak-anak juga mainnya. Yang penting di usia anak ketika usia 2 atau 3 tahun ini kan anak sudah bisa nih diajak komunikasi 2 arah ya. Iya. Paling enggak kita ada tawar menawar gitu. Oke, kamu boleh main tapi jam sekian pulang ya. Pulang, istirahat, Ya, makan. ada waktu, ada terkontrol, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi nggak murni blas keluar gitu. Terus misal nih ada seorang anak yang dia itu udah didiagnosis sama dokter ataupun orang yang ahli di bidangnya, ternyata dikatakan dia delay development, penata laksanaan awalnya gimana nih Bu? Oke, kalau untuk di fisioterapi Mbak, kebetulan saya fisioterapi ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan delay development, otomatis yang pertama kita lakukan pemeriksaan. Kebutuhannya si pasien ini apa? Dia gangguannya ini apa? Yang belum dia bisa itu apa? Misalkan dia datang umur 1 tahun, tengkurap aja dia nggak bisa, belum bisa. Nah kita cek juga mulai dari DDST-nya, kemudian kita cek ototnya, kualitas ototnya bagaimana gitu. Jadi semuanya memang harus terangkum dengan baik. Jadi begitu kita sudah tahu oh memang dia kategorinya delay development, dan baru kita memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kalau ada pasien yang tiba-tiba pengen anak saya umur segini pengen jalan, itu Hanya saja Mbak, terapi itu butuh waktu Butuh ya. waktu. Jadi nggak kayak minum obat. Kayak misalkan anak demam kasih obat sekali sembuh. Nah, fisioterapi itu butuh ketelatenan. Ya, kesabaran. dari Karena orang untuk tuanya ya. merangsang otot ataupun saraf itu kita butuh waktu dan continue gitu.
lebih bagus lagi kalau terapinya itu bisa setiap hari atau dijadwal sesuai jadwal gitu ya. Nah itu akan lebih cepat pemulihannya. Sebenarnya kalau anak udah terlanjur, cara Jawanya kadung, Iya. udah kadung, itu apakah bisa sembuh? Karena kan Kalau buat dia motivasi memang, orang tua juga ya. bukan karena kerusakan di otak ya, Hmm. bukan karena kerusakan di otak dan kerusakan otaknya itu tidak terlalu parah. Insya Allah untuk menuju kesembuhan itu ada, hanya saja memang perlu waktu. Perlu waktu. Dan Ya, enggak, tapi enggak kalau bentar cuma ya. delay saja itu masih bisa kalau memang tidak ada kerusakan di otak gitu. Misalkan karena dia itu malnutrisi atau karena dia itu cuma karena kelemahan otot saja kayak gitu. Nah itu masih bisa untuk dia normal kayak gitu, masih bisa. Tapi kalau dia ini karena kerusakan di otak ya, ada kerusakan di otak dan ternyata kerusakannya itu lumayan cukup parah juga gitu, kita sampaikan ke orang tua, nanti kondisinya itu akan seperti ini, kemudian kami itu memberikan terapi itu untuk apa, untuk maintenance dan Untuk paling menjaga lah ya biar nggak agar terlalu tidak bertambah. bertambah. Oh ya, tidak Ya, bertambah. tidak bertambah parah. Kemudian kalau misalkan dia ini kok sampai apa namanya, dia bisa jalan gitu ya, tapi pola jalannya kok belum Sembuh. maksimal gitu ya, Maksimal. ya kita sampaikan karena memang butuh ketelatenan. Bisa saja lebih dari 1 bulan, 3 bulan atau bahkan 1 tahun itu bisa saja Bertahun-tahun juga. bisa. Bisa Gitu. ya, tergantung kondisi anaknya memang. Betul, tergantung kondisi anaknya, seberapa besar tingkat keparahannya, kemudian penyebabnya itu apa. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke orang tua. Dan makanya ketika kita ditanya berapa kali terapi nih? 3 kali. Kita nggak 2 bisa kali, jawab kan? langsung berapa kalinya ya. Iya, kita harus Sesuai perkembangan ya, anaknya sesuai ya. perkembangan anak dan bagaimana si orang tua ini memberikan stimulus ke anak. Berarti harus kerjasama juga. Harus Nggak- kerjasama. nggak- nggak Iya, fisioterapinya saja, tapi juga Nanti di itu rumah harus fisioterapi juga harus memberikan edukasi ke orang Edukasi. tua. Ibu nanti di rumah ibu melakukan gerakan ini ya, ini harus dilakukan setiap hari. Karena apa? Agar si anak ini bisa mengingat gerakannya. Dengan kita mengulang-ulang, intinya kayak kita belajar. Kita belajar misalkan besok mau ulangan nih, kita baca berulang kali, akhirnya kita ingat kan. Sama juga kita mempelajari gerakan. Jadi anak itu dia bisa merasakan, apalagi kan dirasakan kan, merasakan, mengingat gerakannya. Nah, akhirnya dia bisa. Tapi kalau orang tuanya juga pasif, Ya, ya udahlah, kita yang penting tinggal sudah bawa aja terapi, ke gitu. misalkan ke Ahlinya, ahlinya misalkan, ya. gitu. Nah, Ya udah. Ya nanti pun Bodoh ada aja. perubahan, hanya saja cepat lambatnya itu pasti berbeda Beda. dengan orang tua yang memang betul-betul dia aktif dan mau berkolaborasi dengan fisioterapi. Jadi ketika kita ini berikan terapi, edukasi dia lakukan. Nah, alhamdulillah kita tadi udah ngobrol panjang Panjang, masalah kali lebar ya. dan semoga bermanfaat Ya. banget ya buat para Ya. bunda-bunda yang nonton semuanya dan Bisa menjadi motivasi ya. Nah, ini untuk apa ya? Ngasih semangat buat ibu-ibu di rumah yang mungkin punya anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak seperti anak-anak normal pada umumnya, kan kadang-kadang mendapatkan stigma yang kurang baik ya. Ya, Jadi mungkin dari tetangga, dari saudara, Betul. bahkan keluarga sendiri mungkin juga komentar, ih anak kamu kok begini-begini. Nah, motivasi dari Bu Titin apa nih biar ibu-ibunya tetap semangat? Oke, motivasinya itu sebenarnya yang pertama adalah belajar untuk ikhlas menerima. Itu yang paling penting. Ya, ketika kita menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah ya ke kita, bahwa inilah buah hati kita yang memang selain dia itu punya kekurangan, kita yakin pasti dia punya kelebihan. Hanya saja kita belum tahu di mana letak kelebihannya gitu ya. Bisa saja anak ini mengalami keterlambatan atau dia mengalami gangguan gitu. Tapi ternyata dia punya kelebihan. Contohnya apa? Contoh kecilnya, empatinya tinggi terhadap orang Sama gitu ya, sama itu saudaranya suatu sendiri. kelebihan bagi kita gitu. Ternyata dia empati terhadap orang tuanya, bahkan dia paling sayang sekali dengan orang tuanya. Iya, ini yang kadang para orang tua itu tidak dari, karena kita
kita sebagai orang tua kadang-kadang ya, saya sendiri Ambisi juga pribadi merasakan, ya, ambisi pengen pribadi itu pengen anaknya anaknya itu jadi gini, anak begini, begini. pintar, anak yang berhasil, bla 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 gitu yang ya. sukses. Betul. Ya, itu doa orang tua. Tapi kita kembalikan lagi, ketika kita melihat anak seperti itu ya, paling tidak satu penerimaan, ikhlas menerima, kemudian sabar. Dan yakinlah bahwa di balik kekurangan itu pasti ada satu kelebihan. Itu yang paling. Jadi jangan sampai karena mungkin omongan tetangga, Betul, nggak usah saudara, lagi itu jadi dengarkan. kita kecil hati gitu loh, tetap semangat. Kita harus malah justru ketika ada omongan seperti itu kita harus motivasi ke diri kita, motivasi juga ke anak kita. Gitu, motivasi ke anak kita karena yang mengalami jangan bukan malah orang down tua, ya. iya, yang mengalami anak sendiri. Kalau misalkan kita down, terus gimana dengan anaknya? Dia malah akan lebih down lagi. Lebih down lagi. Gitu. Ya, jadi justru peran orang tua ini sangat penting untuk anak-anak dengan kasus development atau anak-anak dengan gangguan Gangguan tumbuh kembang yang lain. Ya pastinya Jadilah sebagai orang yang tua, perfect. ya pastinya orang tua juga kepengennya anaknya tumbuh dengan sempurna, normal. Betul. Ya pasti harapan orang tua di mana-mana seperti itu. Betul. Tapi kan kalau memang itu sudah diberikan oleh Allah ya, Iya. kita bagaimana Berarti nih jangan Kita itu orang menyesali. pilihan. Iya, dan juga Iya. jangan menyesali. Yang paling penting sih pokoknya jangan kita menyesali yang sudah berlalu. Contoh, Betul. ada juga gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak itu karena pas hamil ibunya terinfeksi virus Ya, atau apa gitu kan, kadang-kadang ibunya menyalahkan diri sendiri, aduh aku sih dulu. Tapi yang penting kita ke depannya aja. Betul, ya, kita ke depan. selalu berpikir ke depan untuk anak, untuk kita sendiri, keluarga, gitu. Itu yang paling penting. Perkara mau omongan luar, ya diambil saja yang positif. Kalau Dijadikan misalkan motivasi. kita hari ini down, cukuplah sehari itu saja. Tapi ketika kita melihat anak kita, senyuman anak kita, sudah. Oke, terima. Jadi apa buat adanya. ibu-ibu semua yang punya putra-putri yang mengalami gangguan pertumbuhan, Tetap semangat. tetap semangat, dan juga jangan lupa untuk selalu cari tahu ilmu dari mana aja. Betul. Dan juga kalau misalkan pengen tahu lebih detail pasti datang ke Ya, ahlinya, atau betul. ke dokter spesialis anak, Betul. ataupun ke misalkan ke fisioterapi juga bisa. Ya, gitu. tergantung nanti kebutuhan anak itu apa, sarannya dokter itu apa, kemudian dia harus kemana, sudah lakukan itu, kemudian belajar lebih banyak lagi tentang pengetahuan itu sehingga orang tua ini punya ilmu untuk diberikan ke Ke anak. anaknya. Jadi harus ikhlas, sabar, dan juga Tetap kita harus semangat. ikhtiar juga ya, tetap Betul. semangat ikhtiar dengan cara kita ayolah cari orang-orang ahli yang bisa mengobati anaknya ya untuk menstimulasi Iya. pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, mungkin segitu Itu aja. dulu apa Jangan namanya lupa ya, pembahasan bahasanya pembahasan kita bisa hari berlanjut ini. ya. Iya, panjang lebar juga Iya. Bun, karena kan biasa masalah anak ya pasti Masalah anak itu begitu luas, dan kita pengennya kan anak kita mendapatkan yang terbaik. Betul. Anak kita jadi orang yang sukses nantinya. Iya. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah kata, kita berdua mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi